Ketika lo nyoba untuk ngeklik dan nonton video ini, mungkin lo ngerasa bahwa lo susah banget untuk fokus dan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Mungkin sebelumnya lo udah memutuskan nih buat melakukan perubahan pada diri lo. Lo mulai tuh nyatet tujuan, lalu lo ngebuat to-do list tentang apa yang harus lo lakuin. Tapi entah kenapa, susah banget untuk fokus sama kegiatan yang harus dilakuin. Ada aja hal yang bikin kita nggak konsen, bikin kita males dan jadinya menunda pekerjaan. Awalnya mau produktif, malah gak jadi dilakuin. Dan karena udah terlalu nyaman, tujuan yang udah kita set pun pada akhirnya kita buang begitu saja. Karena kita ngerasa bahwa diri kita tuh gak berprogres gitu, dan gak fokus ngelakuin sesuatu yang harusnya kita lakuin. Karena ya udah kita taruh gitu kan di to-do list. Tapi sebenarnya gimana sih cara supaya kita bisa fokus dan konsen sama kegiatan yang kita lakuin? Nah, di video ini gue bakalan ngejelasin sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita bisa gak fokus dan gak konsen ketika kita ngerjain sesuatu yang akhirnya bikin kita gak produktif. Dan gue juga bakal ngejelasin tips dan trik solusi ya supaya lo bisa jadi lebih fokus dan lebih konsen sama kegiatan yang lo lakuin. Makanya lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari 1%. Oke. Pertama-tama, sebelum kita ngebahas solusi sekaligus tips dan trik gimana caranya biar kita bisa fokus, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya penyebab kita gak fokus dan gak konsen itu apa sih? Nah, penyebab pertama adalah kita nggak ngeset tujuan dengan oke. Entah itu tujuan yang kita set misalnya terlalu tinggi buat kita, atau tujuannya terlalu ngawang dan jadinya nggak jelas gitu. Atau kita nggak punya tujuan jangka panjang sama sekali. Nah, banyak nih yang kayak gini. Biasanya orang-orang yang nggak punya tujuan itu, mereka bakalan bingung kalau misalnya ditanya tentang plan masa depan. Coba deh lo jawab pertanyaan ini. Dalam 10 tahun ke depan, lo tuh membayangkan diri lo ada di mana sih? Kalau misalnya lo butuh mikir, lama banget gitu ya untuk ngejawab pertanyaan ini. Atau kalau misalnya lo gak bisa ngejawab pertanyaan ini dengan spesifik dan terukur, maka bisa dibilang bahwa kemungkinan besar lo belum ngeset tujuan lo dengan baik. Jawaban yang ngawang atau gak jelas juga sebenarnya kurang bagus. Contoh jawaban yang ngawang itu misalnya, gue mau kaya. Atau 10 tahun lagi gue mau bahagia. Kayak, itu maksudnya gimana gitu? Kaya itu maksudnya gimana? Bahagia itu maksudnya gimana? Nah, ini kan kurang spesifik. Ngawang gitu kan. Kita nggak bisa ngejelasin dengan jelas gitu. Kaya itu maksudnya apa gitu kan? Apakah punya 10 juta kaya? Apakah punya 100 juta kaya gitu kan? Dan karena kurang spesifik, akhirnya kita jadinya bingung gitu kan. Kita sulit menentukan langkah-langkah menuju ke sana. Karena kita nggak tahu indikator kaya itu apa gitu. Kita juga nggak tahu mau kayanya lewat apa. Apa lewat bisnis, apa lewat saham, atau lewat pekerjaan. Nah, kita kan nggak tahu, jadinya ngawang dan bingung. Dan ketika kita nih manusia nggak tahu tujuan kita apa, dan kita nggak tahu misalnya cara untuk mencapai tujuannya, dan tujuannya juga nggak jelas gitu kan, akhirnya kita jadi nggak fokus. Kenapa? Karena nggak tahu step-step yang penting itu apa yang dibutuhin buat mencapai ke tujuan itu. Jadi kita nggak tahu apakah hari ini harus kerja dulu, atau beresin kamar dulu, atau istirahat dulu misalnya buat beli rokok, atau misalnya istirahat dulu buat main Dota. Nah kan, bingung gitu. Makanya pertama-tama kita harus bikin goals yang jelas. Contoh goals yang jelas kayak gimana? Nah, dengan kata lain, goals yang jelas itu goals yang smart. Spesifik, jadi goalsnya itu detail, ngejelasinnya gitu ya. Measurable, goalsnya itu terukur dengan jelas, bisa diukur dengan angka. Achievable, alias bisa tercapai, gak terlalu tinggi. Realistis, ini juga sama ya. Dan time bound. Time bound itu berarti ada batas waktunya. Ada tenggat waktu kapan lo harus mencapai goal itu. Nah, biasanya gue kalau menangani klien gue di mentoring dengan masalah kayak gini, atau ketika 1% misalnya ngadain kelas online, biasanya sih 1% bakalan ngasih worksheet goal setting. Worksheet goal setting itu apa? Worksheet goal setting itu worksheet yang memandu kita buat bikin goals yang smart. Sekarang gue bakal nyoba nunjukin worksheet goal setting itu kayak gimana. Di halaman pertama dan kedua, lo bisa lihat ya tentang penjelasan mengenai pembuatan tujuan. Dan kenapa sih pembuatan tujuan itu penting gitu. Nah, yang penting itu sebenarnya di halaman ketiga. Ini adalah aktivitasnya. Di sana lo bisa ngebuat goals yang smart dengan format yang kayak gini nih, yang ada di gambar ya. Jadi lo tuh tulis tuh tujuan utama dari hidup lo, dan lo coba analisis. Sebenarnya tujuan ini tuh udah smart atau belum sih? Seperti yang ada di halaman 3 dan 4. Oke? Jadi itu ya penyebab yang pertama, kita ngeset goals dengan cara yang gak tepat dan gak smart. Penyebab kedua adalah overthinking. Ini sebenarnya masalah yang umum banget yang dirasain oleh banyak orang.
ketika mereka mau memfokuskan konsen sama sesuatu gitu ya, mau memfokuskan ngelakuin sesuatu, pikirannya tuh berisik mulu gitu. Jadi kayak overthinking, ragu, cemas, dan lain sebagainya. Dan ketika itu terjadi, misalnya overthinking gitu ya, kita malah jadi terlarut sama pikiran negatif kita. Sampai akhirnya hal yang mau kita lakuin jadinya gak jadi buat kita lakuin. Nah, gejala-gejalanya kayak yang gue bilang tadi. Bisa jadi gejalanya itu cemas, ragu, ngerasa gak pede pas mau ngelakuinnya. Atau kita kedistraksi sama pikiran-pikiran yang sebenarnya gak perlu dipikirin. Atau kedistraksi sama pikiran negatif tentang masa depan. Kayak takut gagal, ragu, cemas gitu kan. Mau ngelakuin sesuatu tapi takut dibully, takut dihina, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini udah sering banget nih gue bahas, udah ada playlist khususnya juga. Lo bisa lihat di playlist kecemasan dan playlist emosi. Dan biasanya masalah overthinking ini juga berkaitan sama masalah lain. Kayak misalnya masalah kepercayaan diri, masalah stres yang kita rasain, dan masalah lain juga. Nah, itu penyebab kedua ya. Penyebab ketiga, selain dua penyebab tadi, bisa aja nih kita nggak konsen dan nggak fokus karena emang kita tuh nggak ngerti gitu gimana caranya supaya kita bisa konsen dan fokus. Kita nggak tahu, kita bingung sama teknis yang harus dilakuin biar kita bisa tetap konsen sama suatu hal. Nah, ini nanti kita bahas ya gimana solusinya setelah ini. Tapi sebelum gue ngebahas solusinya, gue mau ngabarin bahwa kalau lo bermasalah nih dengan tindakan lo, alias lo susah fokus, nggak konsen, males, sampai akhirnya lo jadi nggak produktif, dan misalnya ini udah ngeganggu keseharian lo, sebenarnya 1% dalam waktu dekat itu bakalan ngadain webinar yang ngebahas tentang gimana caranya supaya lo jadi orang yang produktif. Kita bakalan ngadain webinar ini di 2 sesi, ada di tanggal 17 Mei dan tanggal 27 Mei. Materi keduanya beda tapi saling melengkapi. Jadi gue saranin lo nih untuk nyisihin waktu buat keduanya. Kalau misalnya lo punya masalah di sini ya, webinar ini tentu bakalan beda sama video YouTube biasanya karena pembahasannya juga bakalan lebih komprehensif, ngejelasin tentang produktivitas dari berbagai sudut pandang. Gimana caranya supaya lo gak males, gimana caranya supaya lo tetap fokus, gimana caranya supaya lo bisa jadi produktif. Jadi kalau lo ngerasa bahwa video YouTube 1% tuh udah ngebantu banyak nih, tentunya lo bakalan lebih kebantu dengan ikut webinar ini. Webinar ini berbayar, harganya 180.000 untuk kedua kelas. Kalau lo beli satuan, harganya jadi 100 ribuan. Dan sebagian dari keuntungannya bakalan kita donasiin ke masyarakat yang ekonominya terdampak karena COVID. Mungkin beberapa dari lo mikir, lah kok berbayar Van gitu, emang dapat apa aja sih? Nah, lo bakalan dapetin satu, lo bisa join grup chat dari kelas ini yang tentunya bakalan diurus sama 1% secara rutin. Jadi di grupnya setelah kelasnya beres kita bakalan ngasih benefit-benefit lain secara berkala. Mulai dari tulisan premium, video, worksheet, dan lain sebagainya. Jadi lo bisa join komunitasnya. Yang kedua, lo bakalan dapat interpretasi psikotes. Dari tes kepribadian, tes tingkat stres, dan tes minat bakat itu semuanya bakal lo dapet supaya lo bisa mengenali diri lo lebih dalam. Ada juga online test yang berkaitan dengan produktivitas. Nah, kalau lo penasaran gimana wujudnya, kurang lebih interpretasi psikotesnya bakalan kayak gini. Jadi kalau lo mau dapet ini, lo bisa ikutan ya. Yang ketiga, lo bakalan dapet worksheet yang berguna supaya lo bisa jadi lebih produktif. Contohnya kayak worksheet goal setting yang udah gue jelasin tadi. Yang keempat, tentunya lo bakalan dapat materi yang lebih komprehensif dibandingkan di YouTube yang nanti bakalan dijelasin sama salah satu co-founder dan psikolog dari 1%. Oke, itu sedikit penjelasan tentang webinar. Kita coba lanjut ke tips dan trik solusi nih, gimana caranya biar lo bisa fokus dan bisa konsen sama kegiatan lo, supaya lo bisa jadi lebih produktif. Nah, apa nih yang bisa lo lakuin? Pertama, lo bikin tujuan ya. Ingat yang tadi gue jelasin. Lo perlu bikin tujuan yang smart. Lo bisa tulis tuh pakai format yang tadi udah gue jelasin tentang smart goal setting. Dan dari sana, lo bisa nentuin sebenarnya tujuan jangka panjang lo itu mau ngapain sih. Dan lo juga harus bikin goals-goals kecil ya. Mulai dari goals harian, mingguan, bulanan, tahunan, untuk mencapai goals jangka panjang yang 10 tahun ke depan gitu. Nah, lo bisa ikut layanan 1% kayak misalnya kelas online atau mentoring. Kalau misalnya lo mau sekalian konsultasi dan dapetin psikotes sekaligus worksheet-nya. Kalau misalnya nggak ikut pun sebenarnya lo bisa bikin sendiri gitu. Kalau misalnya lo searching di internet pun ya udah banyak lah format yang bisa lo pakai. Yang penting lo bikin tujuannya dengan smart. Yang kedua, lo bisa coba evaluasi diri lo. Kira-kira kegiatan sehari-hari lo tuh dari dulu sampai sekarang udah sesuai belum sih sama tujuan yang pengen lo capai gitu. Misal lo punya tujuan pengen jadi selebgram terkenal. Kira-kira selama ini lo udah melakukan langkah-langkah untuk jadi selebgram belum? Lo udah belajar belum cara ngepost yang bener di Instagram? Udah ngepost berapa foto bagus di Instagram? Nah, ingat ya,
hal yang lo lakuin sehari-hari dan jadi to-do list lo, itu harus sesuai, harus nyambung dengan tujuan lo ke depannya. Kalau misalnya lo pengen jadi YouTuber, tapi sehari-hari lo gak pernah ngedit video, gak pernah nonton YouTube, gak pernah belajar gimana algoritma YouTube bekerja, tapi lo malah ngelakuin hal yang misalnya gak nyambung sama itu, ya jangan berharap bahwa lo akan mencapai goal itu dengan cepat. Apalagi kalau sehari-hari yang lo lakuin malah berlawanan sama tujuan lo. Misal lo pengen punya IPK tinggi di kampus, pengen punya nilainya yang bagus gitu. Tapi yang lo lakuin malah main game, tanpa belajar. Ya jangan harap lo bakal ranking 1 di kelas gitu, jangan harap lo bakal dapet IPK bagus. Harapannya ya mungkin harusnya jadi ranking 1 top global Mobile Legend gitu. Kalau emang yang lo lakuin adalah main game Mobile Legend. Jadi ibarat kata lo pengen jadi pelari, tapi yang lo pelajari adalah cara berenang. Nah kan ini kurang nyambung sebenarnya. Dan emang gak ada yang salah gitu dengan main game, dengan melakukan hal lain yang di luar tujuan. Tapi yang harus lo evaluasi adalah waktu lo. Ingat, kita semua kan dikasih waktu 24 jam. Coba tanyain ini ke diri lo. Berapa jam sih waktu yang lo habiskan buat mencapai tujuan lo? Ya, oke? Tanyain ke diri lo sendiri. Berapa jam sih waktu yang gue habisin buat mencapai tujuan gue? Kalau misalnya waktu yang lo habisin itu masih kurang dari 2 jam aja per hari untuk mencapai tujuan lo, berarti bisa jadi ya, lo melakukan hal yang salah selama ini. Lo melakukan sesuatu yang gak efektif dan gak nyambung sama tujuan lo. Gitu ya. Jadi coba evaluasi keseharian lo dan lo harus memastikan bahwa hal yang lo lakukan sehari-hari itu nyambung sama tujuan jangka panjang lo. Kalau gak nyambung, gak usah dilakuin. Oke? Tips ketiga, lo bikin not to do list. Bikin to do list kan sebenarnya udah biasa gitu ya. Mungkin sekarang juga lo udah punya nih to do list untuk ngelakuin sesuatu yang penting buat seharian ini. Nah, tapi selain to do list, yang sering orang skip dan bisa lo coba lakukan adalah bikin not to do list, alias kegiatan yang gak boleh lo lakukan selama waktu produktif lo. Selama 24 jam tuh lo gak boleh ngapain sih gitu. Dari evaluasi tadi yang udah gue sampein kan di tips yang kedua, lo bisa cari tahu sebenarnya apa sih hal yang menghambat lo gitu. Apakah sosmed, misal Instagram gitu, atau apakah YouTube menghambat lo untuk melakukan sesuatu yang produktif, atau misalnya game online. Nah, banyak ya distraksi itu. Ingat, kalau lo udah mengidentifikasi gangguan yang mendistraksi lo untuk mencapai tujuan lo yang akhirnya bikin lo jadi gak fokus, ya udah, lo coba uninstall sekarang, lo coba nggak ngelakuinnya sekarang, lo coba buang sekarang gitu. Dan catat itu di not to do list lo. Dan yang paling penting jangan ngelakuin itu. Kalau misalnya to do listnya udah selesai, ya baru lo boleh ngelakuin hal-hal yang ada di not to do list lo gitu. Tapi kalau to do listnya nggak dikerjain dan lo malah ngerjain hal-hal yang menghambat lo, berarti ada yang salah nih dengan kebiasaan lo. Please uninstall dulu aja, nggak apa-apa. Delete apps-nya. Kalau bisa ya lo kasihin HP lo ke orang lain gitu. Kalau misalnya HP lo selalu ngasih distraksi ke lo. Oke? Mungkin itu ya tips dan saran yang bisa gue sampein. Ingat bahwa untuk jadi produktif ada cara-caranya dan ini adalah beberapa cara-cara yang bisa lo lakuin. Nah, kalau lo mau tahu cara yang lebih lengkap, lo bisa daftar webinar 1% di link yang udah gue taruh di deskripsi atau di comment section. Lo catat tanggalnya, tanggal 17 dan tanggal 27. Sebagian dari keuntungannya bakalan kita salurin buat donasi COVID. Oke, sekian dari gue. Gue berharap semoga lo bisa berubah menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.